Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam inisiasi ketiga mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan berbicara tentang resiko yang berpotensi muncul dalam suatu sistem informasi. Teman-teman, setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan resiko dalam bisnis. Resiko akan memberikan ancaman berupa biaya atau kerugian dan sebagainya bagi perusahaan. Setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Teman-teman, semua hal melibatkan risiko dalam berbagai tingkatan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi. Risiko dapat dikurangi, tetapi tidak dapat dihilangkan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko berkaitan dengan menilai suatu produk, proses, atau bisnis melalui identifikasi proses, identifikasi jenis risiko untuk setiap proses, identifikasi kontrol untuk setiap proses, evaluasi kecukupan sistem kontrol dalam mitigasi risiko, menentukan kontrol utama terkait setiap proses, dan menentukan efektivitas kontrol utama. Semua sistem informasi memiliki risiko seperti bahaya-bahaya sebagai berikut. Yang pertama, fraud. Ini adalah kecurangan atau manipulasi yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kemudian ada business interruption atau gangguan bisnis. Biasanya ini terjadi dalam proses bisnis, baik itu dari internal ataupun eksternal. Kemudian error, sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketidakpuasan konsumen, ini biasanya berkaitan dengan survei konsumen yang pernah kita lakukan. Citra buruk di masyarakat dan penggunaan sumber daya yang tidak tepat dan terjadi pemborosan. Jenis risiko. Pada pendekatan audit berbasis risiko, secara umum dikenal 3 jenis risiko. Yang pertama ada risiko inherent. Kemungkinan kerugian terjadi sebelum memperhitungkan faktor-faktor pengurang risiko. Dalam mengevaluasi risiko jenis ini, auditor harus mempertimbangkan apa jenis dan sifat risiko serta faktor apa yang menunjukkan risiko ada. Kemudian yang kedua, risiko kontrol. Ini mengukur kemungkinan proses kontrol yang ada untuk membatasi atau menangani risiko inherent apakah tidak efektif. Untuk memastikan audit telah tepat, auditor harus memahami mana kontrol yang efektif terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada risiko audit. Risiko bahwa cakupan audit tidak menjangkau eksposur bisnis yang cukup penting. Proforma audit dapat dikembangkan untuk mengurangi risiko audit. Hal ini menyediakan panduan apakah kontrol utama yang harus ada untuk menghadapi risiko dan apa yang harus dipatuhi atau pengujian substantif yang harus dilakukan. Efek risiko dalam sistem informasi ditemui pada yang pertama adalah strategi. Risiko di mana sistem informasi tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak mendukung pencapaian misi. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam penyusunan suatu sistem informasi. Jangan sampai sistem informasi yang kita buat ini justru tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian operasi. Risiko di mana sistem informasi menimbulkan beban yang terlalu besar bagi organisasi. Selain itu, ketergantungan organisasi terhadap suatu sistem informasi berarti apabila sistem tersebut tidak tersedia selama waktu tertentu dapat menimbulkan risiko besar bagi operasional. Pelaporan. Risiko di mana sistem informasi tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada kepatuhan. Risiko di mana sistem informasi malah menimbulkan pelanggaran hukum
dan regulasi yang merugikan bagi organisasi baik secara finansial maupun reputasi. Teman-teman, bisa jadi yang namanya kesalahan dalam operasional itu bukan selamanya kita menyalahkan pada sumber daya manusianya. Mungkin juga kita salah dalam membuat sistem informasi, sehingga menimbulkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh si pelaku. Bukti audit. Bukti adalah informasi yang dimaksudkan untuk membuktikan atau mendukung suatu keyakinan. Bukti audit hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Cukup atau sufisien, faktual, memadai, dan meyakinkan di mana seseorang yang bijak akan mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Kemudian kompeten, handal, dapat diandalkan, dan hasil terbaik dari penggunaan metode audit yang tepat. Kemudian relevan, mendukung temuan dan rekomendasi audit, serta konsisten dengan tujuan audit. Dan terakhir, berguna, membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaporan audit. Jenis bukti audit ada yang namanya bukti fisik atau physical evidence. Secara umum diperoleh dari hasil pengamatan terhadap orang, properti atau peristiwa, bisa dalam bentuk foto, peta, dan sebagainya. Bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan haruslah didukung dengan contoh-contoh yang terdokumentasi, atau bila tidak memungkinkan hendaknya didukung pengamatan lain yang menguatkan. Dua, bukti kesaksian dapat berbentuk surat, pernyataan, atau wawancara yang tidak bersifat konklusif karena merupakan pendapat seseorang. Bukti jenis ini hendaknya didukung dokumentasi selama memungkinkan. Kemudian yang ketiga ada bukti dokumen, merupakan bukti yang paling lazim dalam audit, bisa berupa surat, perjanjian, kontrak, perintah, memo, dan sebagainya. Bukti jenis ini dapat juga diperoleh dari arsip komputer, menggunakan alat dan teknik audit yang tepat. Sumber dokumen akan menentukan tingkat kehandalan dan tingkat kepercayaan, tentunya kualitas proses kontrol internal ikut dipertimbangkan. Dan yang keempat ada bukti analitis, umumnya diperoleh dari hasil komputasi, perbandingan terhadap standar, operasi masa lalu, dan operasi sejenis. Penggunaan perangkat komputer yang tepat sangat membantu auditor dalam perolehan bukti jenis ini. Regulasi dan penalaran umum juga menghasilkan bukti jenis ini. Kemudian auditor sangat bergantung pada pengumpulan bukti. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara dan mengikuti program audit. Program audit adalah serangkaian langkah-langkah yang rinci yang harus diikuti auditor untuk mendapatkan bukti yang tepat. Dan pada auditor sistem informasi, hal ini merupakan penggunaan teknik komputasi tertentu, walaupun bisa juga bukan. Program audit dibutuhkan untuk menciptakan audit yang efektif dan efisien. Teman-teman, tanggung jawab terhadap deteksi dan pencegahan kecurangan, termasuk kecurangan dalam sistem informasi, merupakan tanggung jawab dari pengelola. Auditor memiliki peran dalam hal membantu pengelola menerapkan sistem kontrol, di mana fraud kecil kemungkinan akan terjadi. Tetapi apabila terjadi, akan cepat terdeteksi. Oke teman-teman, demikian pemaparan untuk inisiasi yang ketiga, mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kita ketemu di inisiasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.